Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan, sekalipun melalui live streaming. Ini adalah kemurahan-Nya, supaya kita tetap terhubung satu dengan yang lain untuk saling menghibur, saling menguatkan, saling mendorong di dalam iman menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan berkhotbah dengan tema pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Yang akan saya expose dari surat Kolose pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bermaksud untuk mengemukakan kepada kita sekalian tentang bagaimana kita ini benar-benar diampuni dari segala dosa oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa benar-benar tahu bahwa kita sudah menerima pengampunan dosa. Ini yang akan saya kemukakan dalam eksposisi dari surat Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 ini. Mungkin ada yang bertanya di dalam hati, mengapa ini penting? Mengapa ini perlu ya di tengah-tengah masa pandemi COVID seperti sekarang ini? Kenapa kita tidak membahas bagaimana cara kita bisa keluar dari pandemi dan lain sebagainya? Ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penting untuk kita benar-benar diampuni dari segala dosa oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, mengapa penting? Karena masalah terbesar yang kita hadapi dalam hidup ini adalah dosa. Dosa adalah masalah yang lebih besar dari semua masalah yang mungkin kita hadapi dalam hidup ini yang dapat kita sebutkan. Mungkin ada yang mengatakan bahwa penganiayaan itu adalah masalah yang besar, tetapi penganiayaan tidak akan lebih besar dari dosa yang kita alami. Mungkin ada yang mengatakan kemiskinan masalah besar, tetapi dosa lebih besar dari masalah kemiskinan. Lebih besar dari masalah sakit penyakit. Lebih besar dari masalah pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Lebih besar dari kejahatan yang terjadi di atas muka bumi ini, dan bahkan dosa adalah masalah yang lebih besar dari kematian yang dialami oleh manusia. Mengapa demikian, saudara? Sebab Alkitab mengajar kepada kita bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan lebih jauh dari itu, dalam Roma 6 ayat 23, Paulus mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi maut itu adalah kematian kedua, yaitu penghukuman kekal di neraka, tempat gelap di mana terdapat ratap dan kertak gigi, di mana ulat dan apinya tidak pernah mati. Ini masalah yang sangat besar. Jadi ada yang lebih menakutkan dari masalah-masalah yang terjadi sekarang ini, yang kita hadapi sekarang ini. Bahkan lebih menakutkan dari kematian, yaitu apa? Maut yang disebabkan oleh dosa. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita melalui firman-Nya, bahwa tidak ada artinya kita terbebas dari semua masalah yang mungkin kita alami di dunia ini kalau kita tidak menerima pengampunan dari dosa.
Tuhan Yesus berkata, apa gunanya kamu memiliki seluruh isi dunia ini? Apa gunanya kamu terbebas dari semua masalah kalau jiwamu binasa? Itu kata Tuhan. Jadi, mengapa penting masalah pengampunan dosa? Sebab dosa adalah masalah terbesar yang kita hadapi sebagai manusia. Karena dosa akan membawa kita kepada kematian kekal untuk selama-lamanya dalam neraka. Nah, hal berikutnya yang menyebabkan kenapa pengampunan dosa itu penting adalah karena banyak orang yang mengaku Kristen tetapi tidak mengalami pengampunan dosa. Ini realita yang sungguh-sungguh menyedihkan ya. Banyak orang mengaku Kristen tetapi tidak mengalami pengampunan dosa, mengaku Kristen tetapi tetap hidup di dalam dosa. Ya, ingat bagaimana teguran Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus bahwa semua orang yang masih hidup di dalam dosa tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini realita yang harus kita pahami yang membuat pengampunan dari dosa itu masalah yang sangat penting. Jangan sampai ada di antara kita, bahkan anggota keluarga kita, mungkin jemaat di antara kita mengaku Kristen, tetapi tidak mengalami pengampunan dosa. Mengaku Kristen tetapi masih tetap hidup di dalam dosa. Ya, tidak jarang orang-orang yang mengaku percaya ini masih berdusta, ya, masih melakukan kejahatan, tidak setia, tidak mengasihi Tuhan, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Ini realita yang harus kita pahami. Bukankah Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa ada banyak orang yang mengaku Kristen tetapi jiwa mereka binasa? Tidak dikenal oleh Bapa dan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa tidak dikenal? Karena mereka adalah pembuat kejahatan. Mengaku percaya, mengaku Kristen tetapi tetap hidup di dalam dosa, tidak mengalami pengampunan dosa. Jangan sampai ada di antara kita yang ada dalam kondisi seperti ini. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya, ada banyak orang yang kecewa pada nantinya, sebagaimana di dalam Matius pasal 7 ayat 21, ayat 22 dan 23. Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi nama-Mu? Kami telah beribadah, kami melakukan hal-hal yang baik, tetapi apa kata Tuhan Yesus? Nyala engkau sekalian, hai pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenal kamu. Ini yang menyebabkan kenapa pengampunan dosa itu sangat-sangat penting. Nah, yang selanjutnya adalah karena banyak orang datang kepada Yesus, tetapi bukan untuk pengampunan dosa, tetapi untuk hal-hal lain yang egois dan duniawi. Saudara, ini realitas yang harus kita pahami juga. Ini disebabkan karena guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu, sehingga ada banyak orang yang disesatkan, tidak mengenal Injil yang benar, tidak mengenal Injil keselamatan seperti yang diajarkan oleh firman Allah. Mereka datang kepada Tuhan bukan karena menyadari keberdosaannya, menyadari keadaannya yang tanpa pengharapan, menyadari keputusasaan karena dosa, dan datang untuk pengampunan dosa. Tidak, mereka datang karena kesuksesan. Mereka datang karena ingin makmur, karena mendengar janji Tuhan akan memberi kemakmuran. Mereka datang hanya untuk kesehatan. Mereka datang hanya untuk dapat menikmati kehidupan yang baik di atas muka bumi ini. Sesungguhnya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang disesatkan, dan mereka tidak mengenal Injil yang benar, atau mereka mengabaikan Injil yang benar. Itu sebabnya mari kita mengawasi hidup kita. Kita harus benar-benar tahu bahwa kita telah diampuni dari segala dosa. Kenapa? Sebab suatu saat, ya, kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, Sang Hakim yang adil itu. Dan di situ akan ditentukan masa depan kita di kekekalan. Apakah kita akan memasuki kehidupan yang kekal, atau kita akan mengalami penghukuman untuk selama-lamanya. Kita harus memiliki kepastian sekarang, tentunya melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa kita telah diampuni
oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Rasul Paulus dalam konteksnya ya, setelah dia berdoa supaya jemaat menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk dapat hidup memuliakan Tuhan, maka Paulus mengemukakan tentang berkat terbesar bagi orang-orang percaya. Apa itu? Yaitu bahwa dia di dalam Kristus Yesus, Bapa di dalam Kristus Yesus telah menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, yaitu kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 ayat ini. Itu sebabnya kita dapat mengerti pesan teks ini, bahwa kalau kita ingin diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, atau ingin mengalami pengampunan dari dosa, maka kita harus mengetahui, kita harus sadar tentang kondisi kita yang sangat-sangat tidak baik, yang tidak memiliki pengharapan, kondisi kita yang putus asa karena dosa, dan kita harus berpegang pada satu-satunya jalan keluar yang telah Tuhan berikan kepada kita umat manusia. Ini pesan teks yang jelas bagi kita. Jadi kalau kita ingin memiliki kepastian tentang pengampunan dosa, kita harus sadar keberdosaan kita. Kita harus sadar keadaan kita yang tanpa pengharapan. Kita harus sadar tentang keputusasaan hidup kita karena dosa. Dan kita datang kepada Yesus dan menerima satu-satunya jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi tanpa pengharapan kita adalah bahwa jika kita tidak berada dalam kerajaan anaknya yang kekasih, kalau kita tidak berada dalam kerajaan terang, kerajaan Yesus Kristus, maka sesungguhnya kita ada di bawah kuasa setan. Kita ada di bawah kuasa kegelapan. Kita ada di bawah otoritas kuasa kegelapan. Dan satu-satunya jalan keluar dari hidup di bawah kuasa kegelapan adalah melalui pengampunan dosa yang kita peroleh melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini juga dikemukakan di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-18. Ya, Kisah Rasul 26 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Ya, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi kondisi kita yang tanpa pengharapan, kondisi kita yang putus asa adalah di mana kita ada di dalam kuasa kegelapan. Kita terikat oleh dosa. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada Paulus supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Melalui apa? Melalui iman mereka kepada Kristus Yesus. Menerima pengampunan dosa dan mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan memperhatikan dua hal besar dari pesan teks kita, yaitu pertama-tama mengenai kita butuh menyadari kehidupan kita yang tanpa pengharapan untuk kita mendapatkan pengampunan dari segala dosa. Dan yang kedua adalah bagaimana kita datang kepada Yesus supaya kita menerima pengampunan dosa itu. Baik, mari yang pertama kita melihat bahwa untuk diampuni Tuhan, kita harus mengetahui, kita harus menyadari kondisi kita yang tanpa pengharapan. Jadi orang yang tidak menyadari keberdosaannya, keadaannya yang putus asa, keadaannya yang tanpa pengharapan karena dikuasai oleh kegelapan,
orang itu tidak akan datang kepada Yesus untuk menerima pengampunan dosa. Banyak orang yang datang kepada Yesus bukan karena pengampunan dosa, tapi karena hal-hal yang lain yang saya sebut tadi sebagai hal-hal yang egois dan hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, ada dua hal besar dari bagian yang pertama ini. Yang pertama adalah jika kita tidak berada dalam kerajaan anaknya yang kekasih, sesungguhnya kita berada di bawah kuasa kegelapan. Ini adalah keadaan tanpa pengharapan. Ini adalah keadaan yang berputus asa. Di bawah kuasa kegelapan, kita tidak dapat membebaskan diri dari dosa, dan kita pasti akan binasa. Dan hal yang kedua adalah bahwa untuk kita berpindah dari kuasa kegelapan ke kerajaan anak Allah, yaitu anaknya yang kekasih, Tuhan kita Yesus Kristus, maka Allah harus menyelamatkan kita, ya. Bukan usaha kita, Allah yang harus menyelamatkan kita dan memindahkan kita ke kerajaan anaknya yang kekasih itu. Nah, mari kita melihat dua hal besar ini yang sangat penting untuk kita supaya kita tahu bahwa kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Nah, kembali ke ayat yang 13 tadi ya, di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 ditulis seperti ini. Ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi, jika kita tidak berada di dalam kerajaan anak Allah, kita berada di bawah kuasa kegelapan. Karena dikatakan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi di luar Kristus, kalau kita tidak berada dalam persekutuan dengan Allah, maka sesungguhnya kita hidup di bawah kuasa kegelapan. Ini keadaan yang harus kita sadari kalau kita tidak ada dalam persekutuan dengan Yesus. Jelas bahwa Rasul Paulus mengatakan kepada kita hanya ada dua kemungkinan dalam hidup ini. Kita berada dalam kerajaan Yesus Kristus atau kita berada di bawah kuasa kegelapan. Ini yang perlu kita sadari. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ini apakah Bapak Ibu bisa benar-benar tahu bahwa kita berada di bawah berada di dalam kerajaan terang atau kerajaan Yesus Kristus, anak Allah yang kekasih, atau bahkan malah kita masih berada di dalam kuasa kegelapan. Nah, mari saya akan sedikit mengemukakan tentang kerajaan anaknya yang kekasih dan tentang kuasa kegelapan ini. Yang menarik sekali bahwa Paulus menyebut Tuhan Yesus dalam ayat ini sebagai anak Allah yang kekasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini memiliki makna yang sangat dalam. Dikatakan kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saya melihat di Alkitab bahwa ayat ini menunjuk kepada saat Yesus setelah dibaptiskan, ketika dia keluar dari air. Dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-11 dituliskan, lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Paulus mengatakan ini menunjuk kepada perkataan Allah dari surga tentang Yesus setelah dibaptis, bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi dan hanya kepadanya Allah berkenan. Kemudian kita juga melihat pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, ya, kita bisa membaca di dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-5. Di situ dituliskan Allah berkata atau Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, dari dua referensi itu, saudara, ini menunjukkan kepada hubungan antara Bapa dan anak yang kekal. Bahwa Bapa mengasihi anak, bahwa anak mengasihi Bapa, dan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat umat manusia melalui karya kematiannya di atas kayu salib.
Jadi ini menunjukkan hubungan kasih yang kekal antara Bapa dan Anak. Dan fakta bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Ya, ini sesuatu yang sangat penting. Dan bahwa istilah anak yang kekasih di sini menekankan kontras ya antara berada di bawah kuasa kegelapan iblis yang jahat lawan berada di kerajaan Allah. Di mana kita ditempatkan di dalam Kristus yang menjadi objek tertinggi dari ekspresi kasih Allah. Jadi kalau kita ada di dalam kerajaan anak Allah yang kekasih, sesungguhnya kita juga menjadi objek dari kasih Allah, menjadi objek dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ini keadaan yang sangat luar biasa. Seharusnya kita benar-benar ingin dan rindu kita berada di dalam kerajaan anaknya yang kekasih, karena di situ kita menjadi objek bagi ekspresi kasih Allah yang sangat luar biasa. Ingat dalam kitab Wahyu pasal 22. Di sana Allah mengadakan semuanya baru, ya menjadikan semuanya baru, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, yang ada sukacita untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Betapa indahnya kalau kita sungguh-sungguh berada di dalam kerajaan anaknya yang kekasih itu. Ya. Dan kerajaan anak Allah yang kekasih itu adalah berbicara mengenai kekuasaan, ya, kekuasaan di mana Tuhan Yesus memerintah sebagai Tuhan. Jadi kalau kita berada di dalam kerajaan anaknya yang kekasih, di situ kita berada di bawah pemerintahan Yesus Kristus. Kita berada di bawah kuasa kendali dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya percaya bahwa ada kerajaan di masa depan, ya, di mana Yesus menjadi rajanya. Saat Yesus datang kembali, Yesus akan memerintah di bumi untuk menggenapi perjanjiannya kepada bangsa Israel, bahwa dia akan memerintah di atas tahta Daud. Ada banyak ayat-ayat yang mengajarkan tentang itu. Tetapi di ayat-ayat ini, kita harus tahu bahwa Rasul Paulus dia sedang berbicara tentang bentuk kerajaan Kristus sekarang ini. Jadi kalau kita sungguh-sungguh datang dan percaya kepada Yesus Kristus, sesungguhnya kita hidup di bawah otoritas Kristus Yesus. Di mana Yesus adalah Raja atas semua yang telah tunduk kepada ketuhanannya. Jadi saat ini kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kita ada di bawah kendali, kuasa, otoritas Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Makanya saudara, saya sangat heran bahwa ada orang yang berpikir kita dapat percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, tetapi kita tidak perlu tunduk kepadanya sebagai Tuhan. Ini adalah hal-hal yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ajaran yang mengatakan yang penting percaya Yesus selamat. Kita nggak perlu taat firman, toh pada akhirnya kita diampuni. Kalau you mau berbuat dosa, silahkan. You mau melakukan apa aja, silahkan. Toh pada akhirnya kita akan diampuni. Yesus telah mati untuk dosa kita di masa lalu, dosa kita di masa sekarang, dan dosa kita di masa yang akan datang. Jadi silahkan berbuat dosa. Kita boleh percaya kepada Yesus, kita bisa percaya kepadanya tanpa harus taat tunduk kepadanya. Ini hal yang tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena hanya ada dua kemungkinan. Kalau kita berada di bawah ketuhanan Yesus atau kita berada dalam kegelapan di bawah kuasa setan. Jadi kalau orang mengaku percaya Yesus tetapi tidak tunduk pada otoritas Yesus, tidak taat kepada pimpinan Yesus, maka sesungguhnya orang itu masih berada dalam kegelapan. Masih hidup di bawah kuasa setan. Ya, saya harus mengatakan bahwa ada orang Kristen, ya, Kristen mengaku percaya Yesus, tetapi pergaulannya dengan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dengan siapa kita bergaul menunjukkan apakah kita berada dalam otoritas Yesus atau tidak. Karena Alkitab mengajarkan hati-hati, waspada, keluar dari pergaulan yang buruk. Sebab pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Ada banyak anak Tuhan yang tersandung dan akhirnya jatuh ke dalam dosa, bahkan membangun hubungan yang sangat erat dengan orang yang tidak percaya.
Jadi kerajaan anaknya yang kekasih itu adalah kerajaan sekarang, di mana Kristus memerintah sebagai Raja. Dan kalau kita berada dalam kerajaan Allah, kita tidak hidup dalam dosa lagi. Ini bukti bahwa kita hidup di bawah otoritas Kristus. Pergaulan kita baik, kehidupan kita layak di hadapan Tuhan dan memuliakan Dia. Sekalipun kita tidak sempurna, kita masih berjalan tertatih-tatih, ada kalanya kita jatuh, tetapi kita tidak hidup di dalam dosa. Kita memiliki sikap membenci dosa, tidak lagi mencintai dosa. Kita masih bisa berbuat dosa, tetapi kita segera bertobat. Kita membenci dosa. Ini harus tampak dalam kehidupan orang-orang percaya. Sebab hanya ada dua kemungkinan. Kalau kita tidak berada di bawah ketuhanan Yesus, kita tidak mentaati Dia, tidak menuruti perintahnya, maka kita berada dalam kerajaan kegelapan. Kita ada di bawah kuasa kegelapan. Kita ada di bawah kendali atau otoritas setan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 ini, Paulus juga merujuk kepada apa yang telah dikatakan Tuhan Yesus yang telah bangkit kepadanya pada waktu dia berjalan menuju ke Damsyik. Ya, kita bisa membaca ayat-ayat itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 26. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 26 ayat 15 sampai 18. Ya. Tetapi aku menjawab saat Paulus jatuh karena cahaya terang dari Tuhan Yesus Kristus, siapakah engkau? Ya, Tuhan, kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Ya, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Ayat 18, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Jadi Paulus dipanggil untuk menjadi rasul bagi orang-orang, bagi kita semua. Untuk apa? Untuk membuka mata orang-orang Yahudi pada waktu itu, membuka mata rohani kita juga, supaya kita berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan kita bisa percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi kita tetap hidup dalam dosa kita? Tidak bisa. Kita bebas melakukan apa saja. Kita tidak perlu tunduk kepada otoritas Tuhan. Ini jelas salah, karena kita dipanggil untuk berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. Kalau Allah memimpin kita, kalau Allah menguasai kita, karena Allah adalah kudus, maka kita pasti hidup dalam kekudusan. Banyak orang-orang mengaku percaya tetapi masih mencintai dosa, mencintai dunia ini. Mengaku Kristen, tapi tetap melakukan kejahatan. Makanya aku tidak kenal kamu, kata Tuhan Yesus, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Tampaknya kita baik-baik saja, mungkin seperti saya ya, berdasi, ya membawa Alkitab, tetapi sesungguhnya masih berdusta, masih iri, masih dengki, melakukan dosa-dosa, dan menyukainya. Itu yang paling mengerikan. Perhatikan bagian yang kedua itu, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Nah ini, dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Jadi orang harus menyadari keberdosaannya, hidup dalam kuasa kegelapan. Lalu karena Injil, Tuhan membuka mata hatinya dan dia datang kepada Yesus, meninggalkan dosa-dosanya, hidup di bawah otoritas Allah, maka di situ kita beroleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan
untuk orang-orang yang dikuduskan. Ini dua hal yang memang tidak dapat dipisahkan. Kalau kita mengakui dosa, datang kepada Yesus, kita pasti akan diampuni dan meninggalkan dosa-dosa kita. Kalau kita menyadari dosa kita datang kepada Yesus, kita bertobat, kita diampuni dari segala dosa kita. Jadi iman dan pertobatan dua hal yang tidak dapat dipisahkan sama sekali. Iman dan pertobatan harus jalan bersama-sama. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mulai pelayanannya. Bertobatlah, bertobatlah, dan bertobatlah. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Coba Bapak Ibu bisa saya mengajak untuk bisa melihat semua kesejajaran antara firman Tuhan kepada Paulus pada waktu pertobatannya dan kata-kata Paulus kepada jemaat di Kolose. Di dalam dua teks itu, orang-orang bukan Yahudi berpindah dari kegelapan kepada terang. Dalam Kisah Para Rasul, Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dalam Kolose, Tuhan menyelamatkan mereka dari kegelapan dan memindahkan mereka ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan dalam dua teks itu disebutkan tentang pengampunan dosa dan bagian yang diterima orang-orang bukan Yahudi di dalam Kristus. Jadi Kisah Para Rasul menyebutkan iman di dalam Kristus yang juga dinyatakan Paulus dalam Kolose pasal 1 ayat yang keempat. Oleh iman, kita beroleh penebusan kita, yaitu pengampunan dosa kita. Intinya adalah bahwa baik dalam Kisah Para Rasul pasal 26 dan Kolose pasal 1, ya, bahwa hanya ada dua kemungkinan saja. Apakah seseorang berada di bawah kuasa kegelapan setan, atau dia berada di dalam kerajaan anak Allah yang kekasih. Tidak ada jalan tengah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saat ini kita percaya Yesus, dan kita tunduk pada otoritas Yesus, kita hidup dalam kebenaran, ya kita menerima segala pengertian yang benar, kita menerima segala hikmat, untuk mengenal kehendak Tuhan yang benar, bagaimana seharusnya kita hidup layak di hadapan Tuhan, kita hidup berkenan kepadanya, kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Di situ kita tahu bahwa kita ada di dalam kerajaan terang, dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita mengaku Kristen, tetapi kita nggak mau tunduk pada otoritas Kristus, kita nggak mau mengikuti firman, justru seringkali kita dengan sengaja melawan kebenaran, hidup di dalam dosa, sesungguhnya kita masih hidup di bawah kuasa kegelapan. Dan ini keadaan yang sangat-sangat mengerikan, tanpa pengharapan, putus asa, karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari ikatan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana dengan kita saat ini? Di dalam kerajaan terang, atau kita masih hidup di dalam kegelapan? Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, mentaatinya, tunduk pada otoritasnya, kita tahu kita ada di dalam kerajaan anak yang kekasih. Tetapi kalau kita mengaku Kristen, tetapi hidup dalam dosa, melawan kebenaran, tidak taat, tidak setia, kita masih berada di bawah kuasa kegelapan. Nah, mari kita melihat bersama-sama tentang kegelapan, supaya kita lebih tahu tentang hal ini. Supaya kita membenci kegelapan. Ya. Jadi kegelapan dalam Alkitab itu mewakili sejumlah kondisi yang tidak menguntungkan. Ya. Kondisi yang sangat merugikan, kondisi yang sangat mengerikan. Ya, kita bisa membaca itu di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-18. Ya. Jadi bahwa kegelapan itu menunjuk pada ketidaktahuan tentang hal-hal rohani. Saya akan membacakan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-18. Jadi orang yang di bawah kuasa kegelapan itu mereka tidak mengetahui tentang hal-hal rohani. Efesus pasal 4 ayat yang ke-18. Perhatikan di situ. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka.
Jadi orang yang hidup dalam kegelapan, dalam kuasa setan, itu tidak memiliki pengertian tentang hal rohani. Ya nggak ngerti kebenaran karena sudah nggak membaca Alkitab, ya. Nggak mau ikut ibadah, nggak mau ikut mendengarkan firman. Kegelapan itu bicara tentang jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Mengaku Kristen tapi berdoa tidak, kalau nggak diajak berdoa ya nggak berdoa. Membaca Alkitab tidak, hari-hari hanya online, ya. Hari-hari browsing hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kerohanian. Mereka bodoh tentang hal-hal rohani. Karena mereka degil hatinya. Kenapa? Karena masih ada di dalam kuasa kegelapan. Ya mari waspada, saudara. Ya kadang kita ini mengaku Kristen tapi sudah nggak berdoa, jarang berdoa. Ingat Tuhan aja nggak. Bangun tidur sudah yang ditonton sesuatu yang dibaca sesuatu yang lain. Yang dilakukan jauh dari persekutuan dengan Allah. Ini kegelapan. Kondisi di mana tidak mengerti hal-hal rohani. Coba lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4, Bapak Ibu bisa membaca. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Lihat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, tidak mengerti hal rohani, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Jadi tidak mengerti kemuliaan Kristus, tidak mempercayai kebenaran firman. Jadi tertutup dari Injil. Saudara, ini adalah orang-orang yang buta, ada di dalam kegelapan total. Dan kalau kita tegur, kalau kita ingatkan secara rohani, biasanya marah. Ya, tidak mau ngerti. Dan orang-orang yang seperti ini tidak akan bisa keluar dari kegelapan dengan kekuatannya sendiri, dengan kuasanya sendiri. Ini adalah keadaan yang sangat putus asa. Ini adalah keadaan yang tanpa pengharapan. Ya. Jadi orang yang masih di bawah kuasa kegelapan tidak tahu kebenaran, tidak mengerti hal-hal rohani, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, tidak dapat melihat cahaya kemuliaan Allah, tidak melihat cahaya kemuliaan Injil Yesus Kristus, tidak mau percaya pada firman, hidup atas kehendaknya sendiri, menuruti keinginan-keinginan daging, menuruti roh-roh jahat di udara. Ini kegelapan. Nah, kegelapan juga menggambarkan dosa, ya, menggambarkan dosa. Kita bisa membaca itu, ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 20. Perhatikan di situ, ya. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Jadi ini orang-orang yang hidup di dalam dosa, tidak mau datang kepada terang, kalau diingatkan marah. Kemudian juga lihat dalam Roma 13 ayat 12. Dalam Roma pasal 13 ayat 12 dituliskan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, yaitu perbuatan-perbuatan dosa, dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, ini yang dimaksud dengan kegelapan, bahwa orang hidup di dalam dosa, membenci terang, tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Tetapi yang lebih buruk lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ada makhluk jahat di balik kebutaan rohani dan di balik dosa rohani yang luar biasa ini, yaitu setan. Makanya kegelapan itu juga berbicara atau mewakili wilayah kekuasaan setan. Jadi orang-orang yang buta rohani, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran,
orang-orang yang tidak mempunyai persekutuan dengan Tuhan, orang-orang yang tidak mau datang kepada terang, orang-orang yang hidup di dalam dosa, sesungguhnya mereka ada di bawah kekuasaan kegelapan. Mereka ada di bawah wilayah kekuasaan setan atau iblis itu. Ya, perhatikan pada waktu Yesus ditangkap ya dalam Lukas 22 ayat 53. Mari kita lihat. Ya. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saatmu. Nah ini. Inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Jadi kalau orang yang buta rohani, tidak mengenal kebenaran, orang yang tidak membangun persekutuan dengan Tuhan, orang yang masih saja hidup dalam kegelapan dosa, tidak mau datang kepada terang, membenci terang bahkan. Orang-orang ini ada di dalam kuasa kegelapan. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam Efesus 6 ayat yang ke-12, Efesus 6 ayat yang ke-12, Bapak Ibu mengenal ayat-ayat ini, ya? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kalau kita tidak ada di dalam kuasa Kristus, tidak ada di dalam kerajaan anaknya, tidak tunduk pada otoritas Kristus, sesungguhnya kita ada di bawah otoritas kuasa kegelapan. Jadi inilah keadaan dunia yang terpisah dari Kristus. Orang-orang yang tidak memiliki persekutuan dengan Kristus karena kedegilan hati manusia. Ya, mereka bisa mengaku percaya, tetapi sesungguhnya hidup mereka ada di bawah kuasa kegelapan. Dan hal yang paling mengejutkan, kalau kita tidak taat kepada Kristus, sesungguhnya kita adalah hamba dosa. Kalau kita tidak hidup di dalam terang, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Sesungguhnya kita sedang berbicara tentang orang-orang yang ya kehidupannya bisa dikatakan baiklah, ya tidak pernah melakukan kejahatan, memiliki keluarga yang baik misalkan. Orang-orang yang bisa menjadi tetangga yang baik. Bahkan mungkin bisa menjadi anggota gereja, tetapi sebenarnya mereka masih ada di dalam wilayah setan. Gitu. Karena apa? Tidak tunduk pada otoritas Kristus. Mungkin ada yang bertanya kenapa pagi ini kita menekankan hal ini. Karena kalau kita tidak memahami masalah kita yang sesungguhnya, maka kita tidak akan datang kepada Yesus untuk pengampunan dosa. Banyak orang yang datang kepada Yesus hanya untuk urusan-urusan rumah tangga, urusan-urusan pekerjaan, urusan-urusan pandemi seperti sekarang ini, tetapi tidak datang untuk menyelesaikan masalah yang paling utama, yang paling besar, yaitu dosa kita. Sesungguhnya kalau kita beres dengan Tuhan, Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Rumah tangga kita pasti ditolong. Pekerjaan kita pasti ditolong. Kita pasti dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Ingat lagu pujian lama itu. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita menyadari hal yang lebih penting dari sekedar masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah sakit. Ada masalah yang besar yang harus kita ketahui. Apakah kita masih ada di dalam kuasa kegelapan atau tidak? Apakah kita ada di dalam kerajaan anaknya yang kekasih? Kalau kita mengerti dengan itu, kita akan datang kepada Yesus untuk pengampunan dosa. Dan percayalah, di dalam penggembalaannya, hidup kita pasti akan terpelihara. Nah, bagian yang berikutnya adalah bahwa untuk kita berpindah dari kuasa kegelapan ke kerajaan anaknya yang kekasih, Allah harus menyelamatkan kita dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya itu. Ya, jadi saya akan mengemukakan tentang Allah yang menyelamatkan kita dan bagaimana dia memindahkan kita ke kerajaan anaknya itu. Nah,
Kita sudah melihat tadi bahwa Allah menyelamatkan kita, itu menyiratkan bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Keselamatan itu sepenuhnya anugerah. Mengapa? Sebab sebelum kita selamat, kita ada di bawah kuasa kegelapan. Musuh yang kuat, yang membutakan mata rohani kita. Yang membuat kita terikat oleh dosa-dosa dan kejahatan kita. Kita tidak mungkin bisa melepaskan diri dari cengkraman setan dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan Allah yang menyelamatkan kita, memindahkan kita dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih itu. Jadi sebelum Allah membukakan mata rohani kita, kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Kristus. Seperti Paulus berbicara, seperti Paulus mendengar perkataan Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul 26 ayat 18, membuka mata hati orang-orang untuk melihat kebenaran dan kembali dari kegelapan kepada Kristus. Hanya Tuhan saja yang memiliki kuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan yang jahat dan menyelamatkan kita, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi mereka yang ada di bawah kuasa kegelapan tidak dapat mengikuti Tuhan karena apa? Karena terikat oleh dosa. Dalam Efesus 2 dikatakan, kamu telah mati karena dosa-dosa dan pelanggaranmu, sebab kamu mengikuti dunia ini, mengikuti kuasa-kuasa kegelapan, mengikuti cara hidup yang jahat. Rantai dosa tidak bisa kita putuskan dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan Allah membebaskan kita. Ya, kita membutuhkan Allah membebaskan kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Bahkan kita tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Hanya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bisa menyelamatkan orang berdosa. Contoh yang konkret adalah gambaran tentang bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel. Saya menuliskan di dalam Keluaran 6 ayat 6-8. Jadi kalau bangsa Israel keluar dari Mesir menjadi umat Allah itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena pekerjaan Allah. Perhatikan, mari kita baca bersama-sama. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Ya. Lihat, aku akan mengangkat kamu. Dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Jadi bangsa Israel tidak bisa mengerti pekerjaan Tuhan, tetapi jelas bagi kita bahwa kalau bangsa Israel menjadi umat Allah, bebas dari kerja paksa di Mesir, menerima tanah perjanjian, semua karena pekerjaan Tuhan. Inilah keselamatan kita. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, itu semua pemberian Allah. Ketika Tuhan berkenan membuka mata hati orang-orang berdosa untuk melihat keadaannya yang paling buruk, tanpa pengharapan, dan di bawah kuasa kegelapan, dan akan binasa, maka orang akan ditarik kepada Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk memohon belas kasihan Tuhan, untuk meminta belas kasihan Tuhan, yaitu untuk menerima pengampunan dosa. Nah, kita sampai pada bagian yang kedua, bagian dua besar, bahwa untuk kita dapat diampuni oleh Tuhan, kita harus berpegang pada satu-satunya jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan satu-satunya solusi Tuhan adalah penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ya. Ini yang harus kita pahami. Bahwa satu-satunya jalan keluar dari Tuhan adalah melalui penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi berbicara soal penebusan ini selalu bicara soal intervensi yang sangat menentukan dan mahal harganya. Contoh kalau ada barang yang tergadai, saudara, kemudian
Kalau tidak ada orang yang intervensi, lalu membayar harga gadai, maka barang itu akan hilang. Demikian juga dengan kita. Dalam kasus penebusan kita, ada intervensi Allah yang sangat besar dan menentukan. Kita harus binasa karena dosa. Maka Yesus membayar tebusan untuk kita dapat hidup. Jadi dalam kasus penebusan kita dari perbudakan dosa oleh setan, harganya adalah darah Kristus Yesus. Bagaimana dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mati sebagai pengganti orang berdosa. Dia membayar hukuman yang adil yang Tuhan telah tetapkan. Dan menarik sekali bahwa Rasul Paulus juga menggunakan kata pengampunan. Inilah yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 18 supaya mereka menerima pengampunan dosa. Pengampunan itu artinya dibebaskan dari hutang, itu pengampunan. Di dalam kasus dosa kita, Allah membebaskan kita dari hutang dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Jadi inilah arti mengampuni. Kita membebaskan orang dari hutang. Kalau orang sudah dibebas dari hutang, ya sudah selesai. Hubungan menjadi kembali seperti sedia kala. Ini pengampunan. Jadi kita berpegang pada penebusan, yaitu pengampunan Allah dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan kematiannya bagi kita. Ya, ini sesuatu yang sangat penting. Jadi harus berpegang pada satu-satunya jalan keluar yang disediakan oleh Tuhan Allah kita. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat penting. Adalah pekerjaan Yesus yang luar biasa bagi kita. Dan sebagai penutup, saya mau menyampaikan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan bahwa hanya oleh kasih karunia, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak peduli apa yang mungkin kita telah capai dalam hidup ini, diampuni oleh Tuhan adalah kata-kata atau realita yang paling penting yang mungkin bisa dituliskan di batu nisan kita. Ya, bahwa kita telah diampuni dari dosa. Sebab kita menyadari keadaan kita yang berdosa, menyadari keputusasaan kita tanpa pengharapan kita karena kita di bawah kuasa kegelapan dan hanya datang kepada Yesus, di mana Allah melalui kematian Kristus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak yang kekasih. Hanya dengan demikian kita beroleh pengampunan dosa. Saya tahu bahwa semua kita bergumul dengan banyak masalah hari-hari ini. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, keluarga sanak famili yang terpapar virus COVID-19. Ya, mungkin kita juga sementara terpapar virus dan sedang dalam proses penyembuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan memelihara kita. Kalau kita sungguh-sungguh telah menerima pengampunan dosa, kita sungguh-sungguh telah diampuni dari dosa-dosa kita karena kita menyadari keadaan kita yang sangat-sangat buruk, keadaan putus asa kita, dan kita datang kepada Yesus untuk pengampunan dosa. Maka percayalah, kalau hubungan kita pulih dengan Tuhan, maka tidak ada satu masalah pun yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Kalau kita telah diampuni, dibenarkannya, kalau kita mengalami kebenaran, hidup kudus dalam Tuhan, ingat, Dia gembala kita yang baik, takkan kekurangan kita. Dia pasti akan menolong pekerjaan kita, ekonomi kita, kesehatan kita, apa yang dibutuhkan. Ingat kata pemazmur Daud dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada